Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai cerita kita yang kakak beri judul Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku. Diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1-3. Sebelum kita mulai ceritanya, sekarang kita mau berdoa dulu ya semuanya. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau menjagai kami sehingga kami tetap sehat dan baik sampai hari ini. Sebentar lagi kami ingin mendengar cerita tentang firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau belajar tentang-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Sebelum kakak kasih tahu siapa tokoh Alkitabnya, coba kita sama-sama tebak yuk. Tokoh Alkitab ini selalu membawa alat musik kecapi. Dan dia selalu memainkan kecapinya pada saat dia mengembalakan domba-dombanya. Setiap hari dia selalu memainkan kecapinya kemanapun dia pergi. Apakah ada yang bisa tebak siapa tokoh Alkitabnya? Ya, benar. Tokoh Alkitabnya adalah Daud. Hari ini kita akan bercerita tentang Daud. Daud pun pernah berkata seperti ini. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Apakah adik-adik pernah melihat tanah yang kering dan pecah-pecah karena sudah lama nggak pernah terkena air hujan? Betapa keringnya tanah itu, tidak ada air. Tanah itu merana dan kesakitan. Seperti itulah Daud menggambarkan jiwanya, dia yang sangat kehausan jika sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan. Sejak kecil, Daud senang memainkan kecapi. Sambil menjaga domba, dia membawa kecapinya. Dia memuji Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Dia selalu menikmati bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan pujian. Kemanapun ia pergi, kecapi ini selalu dibawanya. Bahkan kecapi ini dipakainya untuk menyembah Tuhan. Sehingga pujian Daud kepada Tuhan saat itu dapat menyembuhkan Raja Saul yang sedang diganggu oleh roh jahat. Pujian Daud sanggup mengusir roh jahat yang mengganggu Saul. Apakah adik-adik suka memuji Tuhan? Pada suatu hari, Daud jatuh ke dalam dosa. Ia merebut istri orang lain. Tuhan menegur Daud melalui seorang nabi bernama Nabi Nathan. Saat itu, Daud langsung memohon ampun pada Tuhan. Ia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Ia berseru dalam doanya, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Daud paling takut adik-adik kalau ia tidak bisa lagi bersahabat dengan Tuhan. Setelah mendengar cerita tentang Daud tadi, kita dapat belajar bahwa Tuhan sangat menyukai, Tuhan sangat senang dengan pujian dan penyembahan anak-anaknya. Karena Tuhan sangat menyukai pujian yang selalu diberikan oleh Daud, maka Tuhan menjadikan Daud seorang raja. Tuhan pun sama menginginkan kita, anak-anaknya, selalu memberikan pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Kita dapat bernyanyi, atau yang sangat senang memainkan alat musik seperti piano, gitar, biola, apapun alat musiknya, Tuhan sangat senang apabila kita memberikan pujian kepada Dia. Tuhan menyukai puji-pujian yang diberikan oleh adik-adik. Pujian tidak selalu yang menyenangkan. Ada kalanya di saat kita sedih, atau kita merasa bersalah dan berdosa, kita bisa tetap datang ke Tuhan dan memberikan pujian dari hati kita yang sedang sedih. Pada saat kita sedih, misalnya karena nilai kita tidak baik, atau ada sesuatu yang kita mau tapi belum dikasih oleh orang tua kita,
Atau pada saat kita sedang dimarahi mama atau papa, atau kita sedang berantem dengan abang kita atau adik kita mungkin akan merasa sedih, tapi usahakanlah untuk tetap mencoba memberikan pujian kepada Tuhan. Apakah adik-adik ingat tokoh Ayub? Ayub pada saat itu sangat sedih, kehilangan segalanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya. Tapi dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tidak pernah sekalipun Ayub melupakan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu bersikap rendah hati keluar dari hati dan jiwa kita juga dapat kita nyatakan dalam perilaku kita sehari-hari. Misalnya, rajin berdoa, suka menolong mama, menolong papa. Demikian cerita kita hari ini. Selamat memberikan pujian untuk Tuhan lewat sikap kita setiap harinya. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang firman-Mu hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk memiliki karakter seperti Daud yang selalu senang dan merindukan untuk memuji-Mu dalam segala keadaan kami setiap harinya. Kami juga berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, dan juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit karena COVID-19. Berikan kekuatan untuk memutus dan menghentikan penyakit ini Tuhan. Kami percaya kami semua dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.